Halo sobat, apa kabar semua? Semoga baik dan sehat untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas film yang bergenre horor, komedi, romantis, yang berjudul Spellbound. Film ini dirilis di tahun 2011, yang diperankan oleh Son Ye Jin dan Lee Min Ki. Kisah ini berceritakan tentang wanita yang bisa melihat hantu sejak usia muda, karena itu hal-hal tak terduga terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Dan wanita ini menjadi introvert karena mengisolasi dirinya dari dunia luar. Dan ada seorang pesulap terkenal yang ingin mencoba masuk ke dalam kehidupannya. Penasaran dengan kisahnya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan film-film lainnya. Kalau sudah, kita langsung ke ceritanya sob. Awal kisah bermula pada pertunjukan sulap di jalan, dan mencari ciri khasnya yang unik untuk menjadi pesulap terkenal. Pria ini bernama Jogo. Saat itu Jogo melihat seorang gadis aneh dengan ekspresi datar, tidak sama sekali tersenyum dengan pertunjukannya. Gadis itu bernama Yori. Setelah pertunjukan selesai, Jogo berusaha untuk mengikuti Yori dari belakang. Saat sampai di sebuah gang, Jogo melihat lemari pakaian yang ada di depan Yori terbuka sendiri. Lantas, dia langsung mendapatkan ide cemerlang untuk melakukan pertunjukan sulap horor. Dia mendekati Yori dan mengajak bergabung menjadi bagian dalam acara sulap itu. 1 tahun berlalu, Jogo sudah menjadi pesulap terkenal bertema horor. Di pertunjukan itu Jogo mencoba memanggil hantu yang berada dalam lemari, dan Yori tampil sebagai hantu dalam acara itu. Mereka mampu membuat penonton dalam gedung ketakutan. Acaranya sukses, dan diakhiri dengan tepuk tangan penonton. Setelah acara selesai, Jogo mengajak seluruh timnya untuk makan. Jika Yori ikut, dia akan mentraktir makanan mewah, namun Yori menolaknya. Selesai di rumah, Yori mengeluarkan kue ulang tahun dan memakannya sendirian. Dia juga menelpon ibunya di Norwegia yang pindah tahun lalu. Ibu Yori merasa khawatir dan bersalah padanya karena meninggalkan hidup sendiri di Korea. Yori selalu tidur di dalam tenda yang berada di ruang tamu. Pada saat tidur, Yori terbangun karena merasakan hal aneh, dan dia mencoba mengintip. Tiba-tiba resleting tenda terbuka, dan Yori melihat 2 hantu anak kecil berdiri di dalam tenda. Ternyata hantu itu meminta bantuan ke Yori untuk melaporkan insiden tabrak lari lewat telepon umum. Keesokan harinya, setelah acara selesai, Jogo kembali mengajak Yori bergabung untuk makan malam, dan Yori selalu mencari alasan. Dia punya kebiasaan buruk saat mabuk. Setelah argumen yang panjang, Jogo berhasil memaksa Yori untuk ikut. Singkat cerita, Yori sudah mabuk. Dia pindah tempat duduk dan berbicara sendiri, lalu menghina Jogo seperti kulit babi. Dan tiba-tiba, Yori merobek baju Jogo, pas di bagian pentil. Setelah pagi hari, Yori teringat tentang apa yang dilakukan kepada Jogo. Lalu dia menelepon Jogo untuk minta maaf, dan bahkan menawarkan ganti rugi bajunya. Pada pertengahan obrolan itu, tiba-tiba Yori merasakan hal aneh terjadi pada lukisannya. Merasa khawatir karena mendengar suara aneh saat telepon tadi, Jogo segera pergi ke rumah Yori. Saat sampai di rumah, Yori menyajikan kue sisa ulang tahun. Jogo mulai penasaran tentang kehidupan Yori, mulai dari tenda di dalam rumah, tentang keluarganya, hingga hobinya Yori. Setelah obrolan panjang dan ingin pamit, mereka berdua diperlihatkan sosok bocil di pojokan. Jogo tidak tahu kalau bocil itu adalah hantu, karena Yori mengatakan dia itu anak tetangga yang suka bermain petak umpat. Dengan polosnya, Jogo bermain dengan bocil itu. Saat Jogo mengagetkannya, bocil itu lari dengan cepat. Saat malam hari, Jogo terbangun dari tidurnya, melihat sosok bocil itu lagi. Jogo ketakutan, langsung menelpon Yori agar segera ke rumahnya. Setelah Yori sampai, dia mengatakan bahwa bocil itu adalah hantu. Mereka berdua masuk untuk mencari. Setelah ketemu, Yori mencoba memegang tangan si bocil, dan ternyata dia adalah arwah yang meminta pertolongan pada Yori karena insiden kecelakaan. Pada saat itu, Yori menceritakan awal mula menjadi seperti ini. Pada waktu SMA dia mengalami kecelakaan hingga sekarat bersama sahabatnya. Petugas hanya bisa menolong 1 orang pada saat itu. Yori lah yang ditolong pertama.
Saat petugas menolong sahabatnya, ternyata sudah terlambat. Dan sejak saat itu, arwah sahabatnya mengikuti Yori seumur hidup. Serta arwah-arwah yang baru meninggal juga mendatanginya, orang-orang di sekelilingnya juga menjauhinya, dan keluarga ikut menjauhi. Keesokannya, Yori dijodohkan oleh ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Kemudian dia mulai berkencan dengan seorang pria, saat itu Jogo melihat dia dan mencoba menghentikannya. Lalu Jogo mencoba memperkenalkan Yori pada temannya yang mempunyai latar belakang yang oke. Saat malam tiba, Jogo memperkenalkan temannya kepada Yori, mereka bertiga berkencan dan makan malam bersama, namun saat pria itu ingin memindahkan mobilnya ke bawah menaiki lift, dia dihantui dan sangat ketakutan. Ia pun tidak sanggup dan melarang Yori untuk mendekat. Yori tampak sedih, dan melampiaskan dengan bermain baseball. Yori memaksa Jogo untuk mencobanya juga. Ternyata, dia sama sekali tidak bisa bermain. Dan itu cukup menghibur Yori yang sedang sedih. Di lain sisi, Yori juga mempunyai teman curhat yang tidak pernah ditemuinya, hanya melalui telepon saja. Pada malam datang, tiba-tiba Jogo meneleponnya, untuk datang cuman buat menemani minum arak beras. Dan seperti biasa, kebiasaan Yori saat mulai mabuk adalah, merobek baju. Setelah sampai di rumah, mereka pun langsung tertidur di ranjang bersama. Tidak lama Jogo melihat arwah sahabatnya Yori, sampai tidak bisa bergerak. Yori mencoba menutup mata Jogo, agar tidak ketakutan. Kemudian mereka ngopi di luar agar terasa tenang dulu. Setelah tenang, mereka tidur di tenda agar bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, pacar Jogo datang dan melihat mereka berdua. Awalnya dia terlihat cemburu. Saat Jogo menceritakan kisah yang dialami Yori, dia tidak jadi marah. Bahkan rela melepas Jogo. Dia bahkan memberikan kata-kata pedas dan Yori pun pulang. Yori sangat sedih dan tiap malam, curhat kepada temannya, tentang apa yang dialaminya. Hari terus berlalu, Yori mengundurkan diri dari pertunjukan sulap itu. Di saat bersamaan, teman Yori yang belum pernah ditemuinya datang untuk menghiburnya. Dan mereka melakukan pesta barbeque. Pada waktu itu, Jogo merasakan jatuh cinta dan perasaan sangat rindu ke Yori. Dia langsung meneleponnya dan membuat janji bertemu di panggung jalanan saat dia pertama kali bertemu. Saat Yori menunggu sambil melihat pertunjukan sulap, dia didatangi arwah penasaran temannya itu. Yori benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba datang Jogo, melakukan atraksi walaupun gemeteran. Ia mencoba menguatkan diri dan melindunginya. Akhirnya mereka berdua berpacaran, pergi ke ruang bawah tanah di rumah Yori, yang selama ini tidak pernah dibukanya karena takut. Dan, banyak melakukan hal lain dong, pastinya. Keesokan paginya, saat Jogo menuju ke acara pertunjukannya, Jogo hampir celaka karena arwah jahat itu. Dia mengalami kejadian-kejadian aneh pada dirinya. Pada saat itulah, Yori membuka kota lama dan menemukan kalung milik sahabatnya yang telah meninggal, dan yang selama ini mengikutinya. Yori bergegas datang ke teater karena khawatir sesuatu buruk terjadi. Benar saja, saat berada di pertunjukan, hantu itu mengarah kepadanya dan memasukkan ke dalam lemari berisi air. Saat Jogo ingin menyelamatkannya, hantu itu menerbangkan dia ke atas dan menjatuhkannya hingga pingsan. Saat di dalam air, Yori teringat pada insiden tragis itu, bagaimana temannya meninggal. Saat itu, Yori meminjam kalung jimat milik sahabatnya pemberian dari neneknya. Tiba-tiba bas yang mereka tumpangi jatuh ke sungai, dan yang berhasil diselamatkan adalah Yori. Sejak saat itu, arwah hantu sahabatnya mengikutinya terus. Di lemari berisi air, Yori memberikan kalung itu kepada sahabatnya dan dia berhasil keluar.
Keduanya dilarikan ke rumah sakit. Jogo pingsan seharian. Manajernya menyuruh Yori untuk meninggalkan Jogo karena itu yang terbaik. Akhirnya Yori memutuskan untuk pergi ke tempat ibunya. Setelah siuman dan tahu kepergiannya Yori, Jogo langsung bergegas ke bandara. Saat mereka bertemu, Yori tetap memutuskan untuk pergi ke Oslo. Dan Jogo begitu sedih. Setelahnya di atas pesawat, Yori menghapus kontak ponsel milik Jogo dan mematikan HP-nya. Saat itu arwah sahabat Yori, berada di bangku penumpang dan membuat pesawat tidak stabil. Akhirnya karena menganggap adanya cuaca yang buruk, pesawat itu kembali ke bandara dan menunda penerbangannya. Saat mendengar berita itu, Jogo langsung menghampirinya. Dengan perasaan sangat malu juga, Yori mencoba untuk pergi. Dan mereka berdua akhirnya menyatakan cintanya sekali lagi, diikuti dengan arwah sahabat Yori yang selalu mengawasinya. Dan film ini ditutup dengan cipokan. Oke, makna dari film ini adalah, jika ingin menjadi mak comblang jadilah hantu yang budiman. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir, jangan lupa subscribe, dan komen film rekomendasi dari kalian agar Ane bisa buat ceritanya. Bye-bye.